Bapak Ibu dan saudara-saudara, Shalom, selamat pagi, semangat pagi. Bapak Ibu dan saudara-saudara, jumpa lagi dalam acara Sapaan Pagi Batra Kasih. Pada pagi hari ini, seperti biasa kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Dan untuk itu, mari kita bersama-sama, kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas hari baru yang sudah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Segera kami akan melaksanakan dan melakukan setiap tugas tanggung jawab yang Engkau Bapa percayakan kepada kami. Tetapi sebelumnya itu, kami mau melandasi seluruh pekerjaan dan pelayanan kami di dalam terang firman Tuhan. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan, bersabda dan berfirmanlah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Amsal-Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nats kita pada saat ini di ayatnya yang ketiga yang mengatakan Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari perhatikan bagian kalimat ini. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Artinya begini Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya, orang benar, umatnya yang datang kepadanya menderita kelaparan. Dan saya percaya bukan saja soal menderita kelaparan, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya berada dalam kesusahan, berada dalam kesulitan, berada di dalam pergumulan, berada dalam persoalan. Kalaupun mereka diizinkan untuk berhadapan dengan berbagai pergumulan dan persoalan dalam hidupnya, Tuhan hadir bagi mereka. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan mereka berjalan sendiri di tengah-tengah berbagai pergumulan dan persoalan dalam hidup mereka. Tuhan ada terlebih dahulu di depan mereka untuk menghadapi segala pergumulan dan persoalan. Itu iman percaya kita. Itu sebabnya Allah senantiasa meyakinkan kita dan Allah berfirman mengajarkan kebenaran-kebenaran sabdanya untuk meyakinkan kita bahwa kita sesungguhnya yang percaya, yang menyerahkan hidup kita kepadanya akan senantiasa memperoleh penyertaan dan kasih-Nya, memperoleh kekuatan dan berbagai berkat-berkat sukacita dan damai sejahtera Tuhan sediakan di ujung jalan yang kita lewati. Sekalipun berat, sekalipun sulit, tetapi Allah berjalan bersama dengan kita, menopang untuk membawa kita ke masa depan yang penuh dengan sukacita dan kebenaran. Itu kebenaran firman Tuhan yang mau dibagikan kepada kita yang pertama di pagi hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, melalui pemberitaan firman Tuhan ini, melalui sapaan pagi Batra Kasih saat ini, hendak disampaikan kepada engkau semuanya. Kalaupun di masa pandemik saat ini engkau mengalami PHK, engkau mengalami
engkau dirumahkan, usahamu gagal, banyak hal yang pada akhirnya mempengaruhi kehidupan ekonomimu, banyak hal yang mempengaruhi kehidupan kesehatanmu, banyak rencana-rencanamu yang buyar oleh karena masa pandemi ini. Satu hal yang pasti, apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu, bawa itu di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya di dalam dunia ini engkau tidak berjalan sendiri. Oh, luar biasa. Engkau tidak seorang diri, tetapi Allah senantiasa hadir untuk bersama-sama dengan engkau, menuntun dan memimpin seluruh perjalanan hidupmu, dan membawa engkau ke masa depan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita di dalam ayatnya yang ke-6, dan ini menegaskan pada ayat sebelumnya yang kita bacakan tadi. Ayat yang ke-6 mengatakan, berkat ada di atas kepala orang benar. Itu dia. Kalau kita adalah orang benar itu adalah orang yang senantiasa mencari Allah, mencari Tuhan, beribadah, berdoa kepada Tuhan, dan yang terlebih khusus, mereka melakukan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah kehendaki untuk mereka kerjakan di dalam hidup ini. Dan firman Tuhan katakan, berkat ada di atas kepala orang benar. Pertanyaannya adalah pada saat ini adalah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apakah engkau orang benar atau bukan? Ini penting untuk kita renungkan. Apakah diri kita adalah orang benar di hadapan Allah atau bukan? Yang pasti adalah mereka yang disebut dengan orang benar, mereka adalah umat Allah, mereka yang mencari Allah, mereka yang berdoa dan beribadah kepada Allah, mereka yang senantiasa mengandalkan Allah di dalam hidup mereka, mereka yang mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan yang Allah kehendaki. Kepada mereka dikatakan mereka adalah orang benar, dan berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, engkau tidak perlu khawatir di dalam menjalani hari-harimu. Mungkin engkau mengejar berkat itu, engkau pergi kemana-mana, engkau bekerja, engkau melayani, engkau mencari berkat itu untuk segala kebutuhan hidupmu, untuk kekuatan, untuk kesehatanmu, untuk perjalanan hidupmu. Tetapi sekali lagi firman Tuhan katakan, melalui firman ini mau dikatakan, engkau boleh pergi kemana saja, engkau boleh bekerja dengan sungguh-sungguh, engkau boleh berjerih payah di dalam hidupmu, tetapi satu hal, kalau engkau tidak menjadi orang benar, maka berkat itu akan jauh daripadamu. Oleh sebab itu, sebelum engkau memulai aktivitas hidupmu saat ini, mari bangun satu komitmen. Aku mau menjadi orang benar, dan aku mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan apa yang Tuhan kehendaki untuk aku kerjakan di dalam hidupku. Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Mereka yang melakukan perintah Bapakku di sorga. Mereka yang melakukan segala ajaran-ajaran firman Tuhan, hukum ketetapan yang dinyatakan di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan opa, oma, kakek, nenek, anak, cucu, semua keluarga, mari berkomitmen bersama-sama. Berkat itu ada di atas kepala orang benar. Berkat itu ada di atas kepala keluarga-keluarga yang percaya. Oleh sebab itu, kalau engkau merindukan berkat Tuhan itu nyata di dalam hidupmu, mari menjadi seorang yang benar, seorang yang melakukan segala perintah Tuhan di dalam hidup ini. Maka yakin dan percaya engkau dan seisi rumah tanggamu tidak akan hidup dalam kekurangan. Engkau semua akan diberkati, penuh dengan bahagia, penuh dengan sukacita, dan damai sejahtera Tuhan akan bersama-sama denganmu dari hari lepas hari. Engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu takut dalam menjalani hidup ini. Ada satu lagi yang mengatakan, jangan kamu takut, aku adalah. Tuhan selalu ada dalam hidupmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersehati mengaminkan firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini. Berkati kami semua, Tuhan, dalam usaha dan upaya kami menjadi orang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, melalui perbuatan, perkataan, pikiran kami yang boleh mencerminkan kami sebagai orang-orang yang senantiasa datang berdoa dan beribadah kepada Allah dan melakukan
apa yang firman ajarkan dan perintahkan. Hamba berdoa untuk opa, oma, kakek, nenek, orang tua, anak-anak, saudara, bersaudara. Tuhan berkati mereka semua, jaga dan pelihara mereka, beri kekuatan, kesehatan. Sebelum mereka memulai aktivitas pekerjaan dan pelayanan hari ini, biarlah kuasa Tuhan mengiringi mereka dalam firman Tuhan. Kekuatan yang berasal dari Tuhan akan senantiasa menopang mereka. Kalaupun ada di antara mereka yang lemah, sakit, memiliki pergumulan dan persoalan, dalam nama Tuhan Yesus hamba mohonkan, sembuhkan dan pulihkan mereka ya Tuhan. Berikan jalan keluar bagi mereka yang bergumul, ringankan setiap beban-beban. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh pekerjaan dan pelayanan kami hari ini, bahkan jemaat-Mu dan semua orang yang mendengarkan sapaan pagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.